bawah. Oke. Kebetulan. Ya. Tara. Bisa dibuka aja, Miss. Kita unboxing nih. Oke, kantong ajaib. Ini Miss Sarah setiap melakukan pembelajaran tuh selalu membawa kantong ajaibnya. Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini spesial banget karena dalam rangka Hari Anak Nasional kita mengundang narasumber. Dia adalah Kepala Lembaga Kalistung yang bertanggung jawab terhadap program-program anak-anak, khususnya anak pra-SD. Ini dia, kita sambut Miss Saras. Assalamualaikum Miss. Waalaikumsalam. Thank you sebelumnya udah diundang ke podcastnya ya, Pak Anam. Oke, kalau bagi yang belum tahu, perkenalkan dulu. Nama saya Eka Nur Sarastika. Biasanya kalau di BSE Course panggilannya Miss Saras. Jadi Miss Saras ini sebagai Kepala Lembaga Kalistung. Ya, betul banget. Enak gak sih Miss jadi kalem? Gimana Miss? Apa ya? Kayaknya daripada sukanya banyak dukanya. Waduh, kok curhat tiba-tiba ini. Gimana? Apa yang menjadi tantangan atau hal-hal yang dialami selama menjadi tutor Kalistung, Miss? Apa ya, mungkin dari sikap anak-anak, lebih ke psikologisnya anak-anak itu gimana sih, kan pasti setiap anak punya karakter yang berbeda-beda juga, orang tua yang berbeda-beda dalam cara mendidik mereka itu yang jadi ternyata gini kurang gini dan sebagainya kayak gitu. Dan dari situ Miss Saras juga belajar untuk menganalisis bagaimana sih karakter anak, bagaimana nanti penanganannya dalam pembelajaran atau seperti apa, Miss? Kalau untuk karakter anak-anak itu kan banyak macamnya, mulai dari ada yang hiperaktif, aktif, sampai ke yang pendiam. Oke. Dan itu yang menjadi paling tantangan sebenarnya bukan yang hiperaktif atau aktif, tapi malah yang pendiam itu yang lebih susah. Itu yang lebih sulit, Miss? Itu yang lebih sulit, karena kadang kalau udah anak pendiam, jadi kita tuh bingung mau deketinnya gimana. Karena mereka kan pasti kayak, kalau diibaratkan ke anak-anak sekarang kan introvert kayak gitu kan, ya sama kayak gitu. Jadi mereka untuk membuka orang baru dalam dunianya mereka itu kesulitan gitu sih. Oh gitu ya. Jadi mungkin sedikit gambaran kalau menjadi seorang ibu itu ya kurang lebih sulitnya seperti itulah Miss ya. Seperti itu. Ya, terus ini dalam rangka Hari Anak 23 Juli 2022 untuk tema tahun ini adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju. Jadi karena momennya kan pasca Covid, setelah Covid berkepanjangan, menurut Miss Saras tanggapannya terkait Hari Anak Nasional tahun ini gimana? Untuk Hari Anak tahun ini mungkin ya semoga untuk anak-anak di luar sana bisa lebih kuat lagi menghadapi dunia yang semakin keras. Ya, betul sekali, karena selain cobaan penyakit virus Covid juga tantangan persaingan global semakin ketat ya, Miss. Anak-anak sekarang itu menurut Miss Saras, kalau dibandingkan dengan Miss Saras dulu waktu masih jadi anak-anak, perbedaannya itu sejauh apa? Ini perbedaan apa dulu nih? Terkait mungkin cara belajar atau mungkin pergaulan dan sebagainya. Oke, kalau dimulai dari cara belajar kan jelas beda banget. Kalau kita dulu belajar mungkin secara tradisional kayak membaca. Kalau mungkin searching kan jarang banget. Teknologi belum masuk misalnya. Kalau sekarang kan eranya udah 4.0 ya katanya. Itu kan sebenarnya untuk sistem belajar itu udah gampang banget diakses. Kayak kita mau cari apa kan tinggal banyak lihat. Cari Google aja. Ini nggak ada ini. Jadi nggak ada kesulitan sama sekali. Mungkin kalau dari segi pergaulan memang pergaulan bebas itu kan memang zaman dulu udah ada, tapi kalau dilihat-lihat yang sekarang itu lebih ngeri lagi. Waduh, mungkin Sobat DPP ini penasaran ngerinya ngeri apa nih, Miss? Kalau ngeri mungkin kan karena dulu mungkin nggak ada HP ya, mungkin jadi kita kalau pengen ngobrol sama orang itu kan face to face, ketemu secara langsung gitu kan ya. Nggak ada tuh yang namanya dulu kita asik sendiri kan, nggak pernah ada. Kalau pengen main ya harus ketemu, kumpul bareng-bareng sama teman-teman. Kalau sekarang kan enggak. Lihat aja di HP, lihat aja nih banyak video-video. Dan saya lihat kebanyakan orang tua itu gimana biar anaknya diam lebih baik dikasih HP. Gitu. Dan itu seharusnya enggak dikasihkan, maksudnya belum waktunya untuk diperkenalkan tentang HP, tapi si anak itu tadi udah ini loh, biar nggak rame, biar nggak nangis kayak gitu. Jadi solusi alternatif
paling cepat untuk menenangkan anak berarti Miss ya. Iya. Tapi sebenarnya itu kurang baik, kurang baik sih. Okay. Karena apalagi kalau itu ditambah sama kurangnya pengawasan orang tua. Karena kan jadi kita nggak pernah tahu mana yang harusnya ini dipertontonkan untuk anak, mana yang harusnya nggak kayak kan banyak kata-kata yang seharusnya anak-anak nggak ikut-ikut ya. Sekarang anak usia TK SD aja udah tahu paham semua bahasa-bahasa gaul dan bahasa-bahasa yang memang kurang pantas untuk diungkapkan kayak gitu aja sih. Oke, kalau ngomongin program Kalistung nih Mas, ini mungkin banyak teman-teman sobat DPP atau mungkin ibu yang mempunyai anak tapi bingung program Kalistung itu program apa dan sasarannya apa? Mungkin bisa sedikit Miss Sarah jelaskan. Oke, Kalistung itu kan singkatan dari membaca, menulis, dan berhitung. Itu dikhususkan bagi anak-anak yang belum sekolah sampai yang sudah menginjak TK maupun SD tapi belum bisa membaca. Oke. Jadi di sistemnya nanti di Kalistung itu ada pengenalan huruf, angka, caranya menulis huruf dengan rapi bagaimana, serta juga ada latihan-latihan untuk mengasah motorik anak itu. Oke, dan setiap tutor Kalistung itu diwajibkan untuk bisa menghandle terkait pembelajaran, metode pembelajaran yang diterapkan di Kalistung sendiri seperti itu Miss ya? Iya, betul. Apakah ada kayak syarat-syarat tertentu untuk menjadi tutor Kalistung nih Miss? Syarat tertentu untuk jadi tutor Kalistung mungkin yang paling utama dan mendasar itu kuncinya satu, sabar. Oke, sabar. Harus telaten, harus sabar. Soalnya kan yang kita hadapi itu anak kecil yang kadang juga sama kayak kita, mut-mutan. Kalau waktunya moodnya bagus, oke, lancar selama 1 jam mau 2 jam juga lancar aja. Tapi kalau memang moodnya jelek 15 menit udah nggak mau. Nah itu gimana Miss? Cara mungkin bunda-bunda di rumah juga bingung kalau menghadapi anaknya lagi bad mood untuk belajar tuh gimana? Iya itu ya, mungkin bisa diberi pengertian dulu ya. Kenapa sih kok nggak mau belajar, alasannya kenapa? Mungkin bisa kita tanya, kita dengarkan keluh kesah si kecilnya, kenapa nggak mau belajar? Pasti nanti si anak kan bilang, aku pengennya main, aku pengennya nonton TV, lihat HP dan sebagainya. Nanti bisa kita kasih pengertian bahwa iya nanti kalau habis belajar boleh main kok, boleh nonton TV, tapi belajar dulu biar nanti cepet pintar dan sebagainya. Gitu. Jadi memang pendekatannya harus pendekatan persuasif, menjelaskan, jangan langsung main fisik itu ya Miss ya. Kalau ingat zaman saya kecil dulu gitu Miss, nggak mau belajar dipukul, nggak. Iya. Jadi Ya. Gimana Miss kalau menanggapi sekarang pola asuh anak juga ada berbeda, tidak seperti dulu yang sangat ekstrim ya Miss ya. Agresif kalau memang. Iya. Kalau menurut Miss Sarah sendiri mana nih yang terbaik ya? Mungkin orang tua juga bingung nih mau menerapkan yang mana gitu. Kalau penerapan yang terbaik mungkin ya dengan cara itu ya, kita mendengarkan keluh kesah anak itu tadi. Kayak gimana ya, kan kalau kadang dulu orang bilang kalau jatuh gitu kan nggak boleh nangis, nggak boleh nangis. Kalau menurut saya yang terbaik nggak apa-apa nangis, si anak itu berhak mengeluarkan isi hatinya gitu. Kalau kamu mau nangis silakan nangis, kamu mau happy silakan happy. Kalau emang lagi sedih ya udah sedih aja, nggak perlu ditutup-tutupi kayak gitu. Nah jadi seperti itu mungkin sedikit gambaran tips dari Miss Saras bagaimana sih menghandle anak, bagaimana mengasuh anak agar apa yang diinginkan dia dan apa yang kita harapkan itu bisa sesuai, tidak hanya satu arah dari orang tua selalu benar, anak selalu salah, itu kan sesuatu yang udah gak zamannya gitu Miss ya. Oke, terus kalau ngomongin metode pembelajaran ini Kalistung seperti apa Miss? Mungkin bisa sedikit digambarkan atau mungkin mau minta ini ditunjukin dong Miss. Metode pembelajarannya alat-alatnya apa aja? Monggo Miss. Dibawa toh? Bawa. Oke, kebetulan. Tara. Bisa dibuka aja Miss. Kita unboxing nih. Oke, kantong ajaib. Jadi Miss Sarah setiap melakukan pembelajaran tuh selalu membawa kantong ajaibnya. Dan di situ ada beberapa media pembelajaran ya Miss, yang digunakan untuk melakukan pembelajaran bersama adik-adik Kalistung. Oke. Ini flashcard. Mungkin teman-teman banyak di toko-toko buku Miss ya? Iya, banyak untuk menunjang anak-anak. Kita mau sedikit unboxing sedikit teman-teman. Ini apa? Ini untuk ini untuk huruf. Iya, Oke. Huruf jadi kayak gini teman-teman ya. Ada huruf A. Ini nanti gimana cara mengajarkan atau untuk mengajarkan anak-anak mungkin bisa dengan cara
Kalau saya biasanya mengajarkan anak dengan cara disusun dulu ya yang rapi di mejanya gitu. Oke. Nanti kasih pengenalan, oh ini A, ini B kayak gitu. Nanti terus Oh, kita mainan nih kalau, ayo coba sekarang Bu guru yang bilang nanti kamu yang nunjuk kayak gitu. oke. Oh, gitu. Itu Ya. huruf. Terus yang kedua ini ada apa, Miss? Oh, ini angka. Angka, Ini untuk ya. angkanya ya. Jadi Yes. angka itu dari berapa, Miss? 1 sampai berapa ini? 1 sampai 30 kayaknya. Oke. Oh iya, ini ada 30. Oh, ada ini ya. Ada 30 bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga ada. Iya, Nah, ada ini bahasa mungkin yang membedakan Kalistung punya BSE sama yang lain, Miss ya. Iya, Gimana, Miss? Menerapkan Kalau gimana? kalau kalistung yang di tempat lain mungkin cuma sekedar kalistung membaca, menulis dan berhitung ya. Heeh. Tapi kalau di BSI itu juga ada pengenalan selain membaca, menulis dan berhitung, kita juga mengenalkan mengenai bahasa Bahasa Inggris. Inggris. Karena nanti kedepannya kita harapkan adik-adik yang ikut Kalistung ini selesai program Kalistung bisa ikut program BSE. BSI ya, khusus Iya. bahasa Inggris. Jadi seperti itu teman-teman. Oh, ini untuk angka berarti sama ya. Nah, ini angka berapa gitu ya? Iya, Oke. Next, selanjutnya wah ada banyak banget. Ini hewan. Oh, ini Hewan. apa, Miss? Ya. Nama-nama hewan atau? Iya, nama-nama hewan sekalian sama ada pengetahuannya mengenai hewan ini apa aja. Oh, ular, snack. Oh, ini ya penjelasannya ya. Penjelasannya Ular. dari situ mengenai Oke. kalajengking, fakta uniknya juga. Ini biasanya anak-anak suruh milih yang disukai atau gimana cara pengajaran terhadap hewan ini, Miss? Mungkin pengajaran tentang hewan mungkin saya kasih pengetahuan dulu ya, Oke. kayak pernah lihat hewan apa aja di kebun binatang nih? Pernah ke kebun Oh, binatang enggak? Oh, pernah lihat Iya, ular. iya. Oke, coba kita cari ular yang mana kayak gitu. Contoh kalau Oke. ularnya kayak gini. Oke, tahu nggak bahasa Inggrisnya ular itu apa? Kayak Oh, gitu ya. Seru banget sih. Ya, itu yang bikin. Mungkin ada yang lain, Miss. Kita unboxing aja gak apa-apa ini. Wah, materi kita lebih santai kok kalau ngomongin Kalistung nih. Terus ada ini. Ini apa, Miss? Ini Stiker. stiker reward buat Oh, anak-anak stiker. kalau habis ngerjain tugas. Oke. Oh, emang apa? Apa mereka sulit kalau suruh ngerjain tugas gitu, Miss? Kok sampai dikasih stiker? Memang ya yang tadi pernah dibahas kan ya, Ya. moodnya anak itu kan nggak Oke, mesti gitu. ha. Jadi ketika memang moodnya lagi nggak bagus, kita bisa pancing sama ini. Nanti Oh. dapat stiker loh. Iya. Mau baca. Oke, masuk. Dan pasti mereka suka, seneng ya, Miss ya? Suka. Oh, berarti kalau aku menulisnya 2 lembar, dapatnya juga 2 lembar ya. Oke, nggak apa-apa Oke. gitu. Ya. Ini jadi sebuah pancingan buat adik-adik kalau lagi bad mood sama tutornya dikasih stiker-stiker gini ya, Miss ya. Oke. Iya. Mungkin ada yang lain, Miss? Wah, ini banyak Iya, banget ada. barangnya yang dibawa ini. Ini juga Ini apa ada ini? origami. Ini origami. Origami itu oh ini ya yang bentuk pola. Ini kalau dari segi apa fungsi ini untuk mengajarkan terkait apa, Miss? Origami Apa gini ya. Mengasah kreativitas anak. Oke, ya. Ya, sip. Origami mungkin ya semua alat-alat ini sebenarnya bisa dibeli di toko buku, Iya, Miss ya. banyak. Cuma nanti cara pengaplikasiannya yang mungkin bunda-bunda bingung. Oke, origami next apa lagi, Miss? Ini ada untuk cut and glue, menempel dan menggunting. Oke, berarti ini adik-adik diajak untuk menggunting sesuai pola gambar. Ya, habis itu ditempel. Habis itu ditempelin Iya. gitu ya. Oke. Kalau ngomongin sedikit kita sampingkan materi ini. Oke. Kalau terkait anak-anak itu idealnya usia berapa mulai ikut program Kalistung, Miss? Idealnya untuk ikut Kalistung sebenarnya usia 4 tahun itu sudah boleh untuk ikut Oh, Kalistung. oke. 4 sampai ke atas, apalagi ini memang dikhususkan bagi anak-anak yang memang masih kesulitan ya untuk belajar membaca, menulis dan berhitung. Jadi kalau anak saya udah umur 8 tahun nih, Miss, udah umur 9 tahun tapi belum bisa membaca, belum bisa menulis dan berhitung, bisa dimasukkan ke dalam Kalistung juga. Oke. Kadang pula ada ini, Mas ya. Kasus anak udah masuk SD belum bisa membaca menulis secara lancar itu bisa ikuti program Kalistung Iya, ini. bisa. Meskipun udah SD ya. Oh, katanya buat TK aja. Oh, enggak masalah gitu. Oke. Kalau memang SD belum bisa membaca, silahkan ke Kalistung. Itu soalnya di BSC sendiri kita juga punya ketentuan mungkin buat teman-teman yang belum tahu wajib minimal sudah bisa lancar tulis baca Indonesia untuk bisa ikut program BSE. Makanya kita sediakan program Kalistung sebagai penjembatan sebelum melangkah ke program BSE. Next ada apa lagi, Miss, yang bisa dibagikan? Oke, ini mungkin bentar. Oke, untuk mewarnai. Oke, ini mewarnai ya. Jadi
sudah ada polanya seperti ini berarti Miss sama yang kayak di pinggir jalan itu Miss yang menguas melukis. Oh ya, iya sama mungkin sama kok teman-teman cuma bedanya aplikasiannya. Oke. Ini mewarnai juga. Iya sama itu mewarnai. Habis itu nanti ini dikasih ke siswanya Miss? Iya itu dikasihkan ke siswanya. Oh jadi buat teman-teman mungkin yang punya adik Kalistung, jadi nggak usah khawatir bahan-bahannya sudah disiapkan sama tutornya. Jadi disiapkan dari sini kalian tinggal menyiapkan dirinya saja. Tinggal siap buat belajar bersama tutor Kalistung. Wah luar biasa banget nih. Kalau ngomongin kendala Miss selain terkait bad mood siswa, itu ada kendala lain mungkin terkait apa Miss yang dialami selama mengajar tutor Kalistung? Kalau masalah kendala selain dari siswanya sih sampai sejauh ini belum ada ya kan. Contoh orang tuanya yang kurang puas dan sebagainya, alhamdulillah enggak ada. Selalu feedbacknya mereka ke tutor-tutor BSE course juga baik semua. Berarti dalam setiap pembelajaran itu antara tutor dan wali murid ada komunikasi atau gimana Miss? Ada komunikasi ketika pulang, ketika mau pulang waktunya udah program selesai. Itu kan selalu absen dulu kan, absennya kan tanda tangan gitu. Terus saya bilang untuk hari ini kayak kalau anaknya bad mood kesulitannya hari ini gini-gini, nanti biar bisa dijadikan bahan evaluasi juga buat orang tuanya. Jadi saya bisa tahu kan kenapa kok tadi si kecil bad mood, ada masalah apa kayak gitu. Entah mau main enggak dibully atau gimana kayak gitu. Nanti kalau perkembangan lanjutnya kayak oh iya hari ini udah lancar membacanya Bu, Pak, udah mau menulis dan sebagainya. Nanti kan oh alhamdulillah kayak gitu. Oke, berarti memang butuh kolaborasi ya antara tutor dan wali murid atau orang tua anak untuk bagaimana agar mensukseskan anak ini bisa menempuh target yang telah ditentukan Miss ya. Komunikasi itu kan yang paling penting. Betul, komunikasi. Karena mendidik anak lebih banyak dominan peran orang tua. Beda lagi kalau sudah anak SMP, SMA mungkin antara tutor dan murid sudah cukup gitu Miss ya. Kalau harapan dari Miss Saras, ini juga temanya pas Hari Anak Nasional buat adik-adik yang ikut program Kalistung maupun adik-adik di luar sana, harapannya dari Miss Saras? Oke, harapannya ya semoga kalian apa ya harapannya semoga kalian bisa merasakan juga ikut belajar di bangku pendidikan, merasakan bagaimana sih belajar menuntut ilmu itu kan. Kalau mikir di luar sana kan belum tentu ada yang seberuntung kita ngerasain duduk SD di bangku SD, TK dan sebagainya kayak gitu. Ya semoga yang di luar sana banyak yang belum merasakan pendidikan, semoga disegerakan. Amin. Terus harapannya untuk yang belajar sama saya semoga biar cepat bisa membaca Betul. Jadi buat member-member yang diajar sama Miss Saras ini harus tetap semangat belajar. Kalau Kalistung ini targetnya berapa bulan sih Miss? Idealnya paling cepat atau gimana? Idealnya untuk Kalistung yang kelas reguler itu ya sebenarnya kalau idealnya itu 4 bulanan. 4 bulan. Tapi itu bisa juga molor tergantung kemampuan anak. Karena setiap anak juga beda-beda ya daya tangkapnya, kadang semangat belajarnya juga beda-beda Miss ya. Iya, ada yang menurun, kadang yang naik turun kayak gitu, yang bikin susah. Terus ini ngomongin sedikit pribadi Miss Saras ini. Ini kan Miss Saras sudah jam tayang ngajar anak-anak udah banyak, udah pengalaman. Emang Miss Saras sudah berkeluarga? Mungkin yang gimana itu yang selalu menjadi pertanyaan utama, bukan wali muridnya ya, malah anak-anaknya yang banyak. Kepo ya gimana Miss Saras? Bu guru kan biasanya Bu Saras biasanya anaknya kalau kayak sore-sore gini ngapain? Bu Saras anaknya udah besar ya kayak gitu. Terus saya selalu kasih pengertian. Bu Saras belum punya anak. Oh, belum punya suami berarti. Belum dong. Oh, gitu. Ya cuman kayak gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan polos dari anak kecil ya Miss ya. Tapi tidak ada ya rasa minder atau rasa nggak pede dari Miss Saras ketika belum keluarga, belum punya anak, belum merasakan sendiri, tapi sudah mengajar anak-anak itu tidak ada masalah menurut Miss Saras. Gimana? Kalau menurut saya sih tidak ada masalah sih kalau untuk dari segi itu. Sebenarnya saya kan udah lama banget juga punya adik kecil juga, jadi udah belajar dari situ sih kayak anak itu
itu gini dan sebagainya, dia nggak mood dan sebagainya, gimana cara mengalihkannya gitu. Jadi berawal dari mengasuh adik iya sehingga menjadi sebuah pengalaman untuk diterapkan untuk mengajar adik-adik Kalistung itu ya. Iya. Terus kalau ngomongin apa namanya program Kalistung ini Miss, ini kita ada berapa jenis program untuk Kalistung sendiri? Oke, untuk Kalistung sendiri pertama kan ada kelas reguler itu. Oke. Yang isinya minimal maksimalnya 15 siswa kan. Minimalnya mungkin 6 orang, 6 siswa. Terus ada juga kelas privat. Kelas privat itu yang maksimal cuman diisi oleh 4 sampai 5 orangan. Terus ditambah yang terakhir itu ada calling program yang paling spesial karena tutor datang ke rumahnya. Dan mayoritas wali murid itu ngambil yang calling Miss ya? Iya, kebanyakan ngambil yang calling. Juga simpel, ditambah nggak perlu repot-repot juga nganter-nganter. Betul. Jadi memang di Kalistung sendiri di bawah naungan Yayasan Dharma Bakti Pelita kita berusaha untuk menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas yang bisa membantu orang tua untuk menumbuh kembangkan anak menjadi lebih baik lagi gitu Miss ya. Terus kalau ngomongin masukan dari orang tua atau mungkin hal-hal yang disampaikan dari wali murid ke tutor itu ada nggak Miss? Mungkin komplain atau apa? Mungkin kalau komplain itu apa ya? Enggak sih, mungkin lebih banyak request sih. Kadang gitu. Mungkin bisa Bu Sarah diselingi sama pengenalan angka puluhan, soalnya di TK sekarang udah puluhan nih kayak gitu. Kan kalau dulu zamannya kita TK kan belum sampai puluhan gitu. Cuman pengenalan 1 sampai 10. Jadi saya mengikuti request dari orang tua. Oh iya Bu, nanti besoknya saya selingi, untuk hari ini belajar membacanya dulu kayak gitu. Jadi memang pendidikan di formal sekarang itu dari TK sudah semakin sulit ya daripada yang dulu-dulu Miss ya. Itu. Oke. Jadi menjadi sebuah tantangan buat orang tua juga. Ini aduh anakku sekarang kok pelajarannya udah sulit-sulit gini. Karena setiap ganti menteri selalu ganti kurikulum. Ini yang mungkin menjadi problem buat wali murid juga. Gimana anakku ini kok harus belajarnya semakin sulit, semakin lama semakin aduh pusing, orang tua mau ngajarin udah lesin aja gitu ya. Dan solusi tetap tanpa bikin mama pusing. Oke. Terus kalau ngomongin sekarang era teknologi Miss, pengaplikasian teknologi dalam dunia pendidikan yang khususnya terkait Kalistung sendiri, apa yang sudah dilakukan di programnya Kalistung di PS ini Miss? Terkait teknologi menerapkan juga atau tidak atau lebih ke manual? Kalau saya lebih dominan ke manual ya. Jadi karena memang saya berpikirnya sebenarnya banyak juga aplikasi-aplikasi di HP yang menunjang anak-anak belajar itu juga banyak. Tapi kalau saya berpikir kurang efisien. Efisiennya apa? Karena ketika si kecil pegang HP otomatis kan fokusnya terbagi antara pengen main game, nonton YouTube, sama mau belajar nih kan. Itu sih yang kurang efisien bagi saya. Jadi memang lebih menekankan ke pembelajaran yang manual lewat menggambar, menggunting, berhitung itu Miss ya. Terus kalau ngomongin harapan dari Miss Sarah selaku tutor buat Kalistung, program Kalistung ya dari Yayasan Dharma Bakti Pelita apa Miss? Ya semoga untuk program Kalistung ini dapat berkembang dan semakin banyak dikenal di khalayak umum. Gitu. Karena kita menyajikan Kalistung yang berbeda dari yang lain kayak gitu. Teman-teman. Kalau ngomongin biaya mahal gak sih Miss? Kursus di Kalistungnya BS itu mahal apa enggak? Sebenarnya kalau masalah mahal atau enggaknya itu kembali lagi ya. Kalau menurut saya untuk menuntut ilmu itu enggak ada yang namanya mahal. Gitu kan. Jadi kalau menurut saya enggak sih. Itu sesuai dengan harganya itu sesuai dengan apa yang kita berikan. Oke, jadi buat bunda-bunda di rumah nggak usah khawatir, program Kalistung di kita sangat kompeten banget buat teman-teman yang ngajar, sehingga tidak ada yang dibilang mahal itu sebenarnya nggak ada karena kita juga memberikan fasilitas selengkap mungkin gitu Miss ya. Jadi itu. Terus kalau ngomongin ini Miss, ngomongin Kalistung yang nanti kedepannya ke bahasa Inggris. Ini memang ada secara spesifik requestan dari wali murid nggak sih? Atau memang mereka target sebenarnya ya mereka bisa membaca menulis saja sudah cukup atau pengen lebih? Kalau menurut Sarah seperti apa? Kalau menurut saya sih
orang tuanya kadang kan sebelum dimulai program itu selalu saya tanya, Bu, Pak, mintanya maunya gimana? Harapannya untuk anaknya itu gimana sih? Kayak gitu. Nanti kebanyakan dari orang tuanya tuh berharap dulu mereka itu mampu membaca. Oke. Dan saya juga sama sih, ketika kita mau mengenalkan bahasa Inggris, saya harapkan dulu anak itu lancar membaca dan paham ini huruf apa aja sih kayak gitu. Tapi selalu saya kasih selingan kalau ketika mewarnai contohnya ini warna merah bahasa Inggrisnya apa kayak gitu. Pengenalan dasar lah mengenai warna angka. Mungkin pesan dari tutor Kalistung khususnya Misaras kepada wali murid atau orang tua siswa terkait anak-anaknya tuh apa, Miss? Monggo. Mungkin untuk pesan untuk orang tua di luar sana ya, kita bukan kita sih, kalau saya kan belum merasakan jadi orang tua. Bapak dan ibu itu kan nggak harus selalu benar dan anak juga nggak selalu salah kayak gitu. Jadi kadang kita jadi orang tua pun itu juga ada salahnya gitu. Yang terpenting dalam apa ya, mungkin mendidik anak itu berani mengakui bahwa kita itu juga salah. Nggak selalu yang tua itu bener terus juga enggak. Dan juga anak itu bukan achievement ya. Anak itu bukan apa ya, investasi ketika kita tua. Apa yang kita berikan kepada anak itu memang murni menjadi bentuk tanggung jawab kita. Dan kita jangan pernah berharap untuk adanya imbal balik kayak gitu sih. Soalnya kan banyak yang mikir, loh anakku tak sekolah nih semini gede nih, sekolah nih tak sekolah yang tinggi kayak gitu. Tapi masa balasannya kayak gini. Terus juga untuk ibu-ibu, ketika mungkin kan sering setiap ada event di sekolah, entah itu lomba atau apa kan, bondong-bondong tuh mau moto anaknya dengan ekspresi yang berbagai macam itu. Jadi mungkin apa ya, untuk ibu-ibu di luar sana jangan terlalu membanggakan anaknya kepada ibu-ibu lain, karena setiap anak itu mempunyai keistimewaannya masing-masing kayak gitu. Jadi tidak perlu marah ketika anak-anak itu nilai akademiknya kok menurun, kok nggak sesuai sama temennya kayak gitu. Itu tidak masalah. Yang penting kita sudah mengarahkan tetap berusaha ya, tetap belajar kayak gitu. Kenapa begitu? Karena setiap anak itu kan pasti nilai akademiknya nggak bisa, mungkin di lainnya bisa contoh olahraga atau dia pinter masak dan sebagainya, itu mungkin bisa ditunjang untuk para orang tua di luar sana. Mengertilah bahwa anakku ternyata kelebihannya di sini. Oke, jadi aku tunjang nih dengan cara ini dan ini kayak gitu. Jadi itu sedikit cerita dari Kepala Lembaga Kalistung Misaras terkait pembelajaran sehari-hari di Kalistung program. Harapannya buat bunda-bunda di rumah, buat teman-teman yang punya adik mungkin yang pengen kursus karena anak adik-adiknya atau putra-putrinya masih terkendala terkait kelancaran membaca, menulis, menghitung, bisa mendapat inspirasi dari podcast kali ini. Terima kasih Misaras intinya udah mau hadir di studio podcast Suara DPP. Sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif. Disponsori oleh podcast Suara DPP dan BSC Course, Miss. Terima kasih ya. Oke. Jadi itu teman-teman podcast kali ini bersama Misaras Kepala Lembaga Kalistung. Thank you Misaras sudah mau mampir. See you next time. Bye bye.